Keras juta umat, emang ada? Ternyata ada loh di Indonesia. Jutaan orang sudah memakai kerah ini. Kok bisa? Kerah apa ya ini? Tada! Ya, itu adalah kerah Mandarin. Shh, bukan cuma bisa disimak, kamu juga bisa mempelajari cara membuatnya di sini. Yuk kita mulai. Halo Sobat Kursus, bertemu lagi dengan saya Amelia Prihatini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat blus wanita formal menggunakan kerah yang sangat populer di Indonesia. Kerah ini bisa dibilang sebagai kerah sejuta umat, karena secara nyata dipakai lebih dari 1 juta orang di Indonesia. Seperti apa sih kerah itu? Ini dia bentuknya. Kerah ini disebut kerah Mandarin, asalnya memang dari Mandarin, Cina. Kalau di Indonesia, kita mengenalnya dengan nama kerah Shanghai, kerah board, atau kerah koko. Bentuk asli kerahnya tegak dan terbuka di bagian tengahnya, tapi tidak menutup kemungkinan ada variasi model lain dengan bentuk dasar yang tetap sama. Nah, sudah tahu kan bentuk kerah sejuta umat itu bagaimana? Sekarang kita pelajari cara membuatnya. Blus wanita sangat beragam desainnya. Kali ini kita akan membuat blus longgar berhias renda. Bagian kerah blus menggunakan kerah Mandarin, sementara bagian lengannya menggunakan manset. Sebelum memulai, berikut adalah tata tertib penjahitan blus berkerah Mandarin yang perlu diketahui oleh Sobat Kursus. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menjahit blus berkerah Mandarin ini adalah potongan kain untuk badan depan kanan dan kiri, potongan kain untuk lengan kanan dan kiri, potongan kain untuk manset, potongan kain untuk kerah, dan renda berukuran 2 kali panjang baju depan. Lakukan uji coba mesin. Pastikan stik berjarak teratur serta kedua benang atas dan bawah saling mengikat. Langkah pertama adalah memasang renda. Perhatikan garis pola tempat renda akan dipasangkan. Tempelkan renda dengan bantuan jarum pentul. Pastikan penempatan renda sudah sesuai dengan garis polanya. Jahit renda dengan tindas mesin. Lakukan pemasangan simetris di kanan dan kiri blus. Langkah kedua yaitu menjahit bagian sisi dan bahu blus. Satukan potongan blus bagian depan dan belakang. Tahan dengan pentul. Lalu jahit dengan mesin. Lakukan di kanan dan kiri blus. Lanjutkan dengan menjahit bagian bahu. Satukan bahan. Tahan dengan pentul. Kemudian jahit dengan mesin tepat di garis pola. Lakukan pada bahu kanan dan kiri. Langkah ketiga yaitu membuat kerah Mandarin. Pengerjaan dilakukan dengan cara jahit kerah sesuai garis pola di sekeliling kerah, kecuali bagian bawah yang akan bertemu garis leher. Cekris bagian kampuh atas kerah. Lanjutkan dengan membalik kerah. Langkah keempat yaitu memasang kerah Mandarin pada garis leher blus. Jahit ujung leher pada tengah muka untuk posisi kancing kiri dan kanan. Satukan bagian tengah belakang blus dengan bagian tengah kerah. Satukan bagian tersebut hingga sekeliling leher.
Jahit dengan mesin penyatuan kerah tersebut sesuai garis pola. Tegakkan bagian leher, lipat masuk bagian kampu yang tersisa, sematkan dengan pentul. Jahit tindas sisa kampu kerah dari arah depan garis leher. Langkah kelima adalah membuat kerut di ujung lengan. Pengerjaannya dilakukan dengan cara atur lompatan jarum ke jarak terjauh, longgarkan tegangan benang. Buat setik mengikuti garis pola lengan bawah dengan jarak sekitar 2 mm di atas garis pola. Tarik benang bagian bawah sehingga terbentuk kerutan. Kemudian pusatkan kerutan pada bagian tengah lengan saja. Jahit sisi lengan sebagai persiapan pemasangan manset. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat manset tangan. Caranya adalah jahit sekeliling manset sesuai garis pola. Tipiskan kampu di bagian sudut manset, kemudian balik. Lancipkan bagian sudut-sudut manset. Pasangkan manset di bagian lengan bawah. Langkah ketujuh adalah memasangkan manset. Satukan manset pada bawah lengan yang memiliki kerut dengan pentul. Pastikan bagian lidah tidak terjahit di bagian lengannya. Jahit manset sesuai garis pola. Lipat kampu dengan dipanjangkan sekitar 2 mm. Tahan dengan pentul, jahit dari arah depan tepat di bawah kerut. Caranya adalah memberi tanda bagian tengah pada lingkar lengan. Pada langkah ke-8, lakukan pemasangan lengan pada badan blus. Jahit sekeliling lingkar lubang lengan. Rapikan kampu. Dan obras menyatu bagian kampunya. Langkah ke-10 adalah menyetrika bagian kampuh dan kelim. Lebarkan bagian kampuh. Setrika sepanjang sisi. Pastikan tidak ada kerutan jahitan akibat tarikan mesin. Lakukan pada sisi blus, bahu, sisi lengan, dan bawah kelim. Langkah ke-11 adalah membuat lubang kancing. Berikan tanda di mana lubang kancing akan dibuat. Kemudian buat lubang dengan mesin. Langkah selanjutnya merupakan tahap finishing. Lipat bagian kelim, kemudian som seluruh bagian kelim yang terbuka. Lakukan hati-hati agar benang tidak tembus ke bagian depan bus. Langkah terakhir dalam pembuatan bus ini masih dengan pengerjaan finishing, yaitu pemasangan kancing. Pastikan lebar lubang kancing tepat supaya kancing bisa keluar masuk dengan mudah.
Setelah selesai melakukan penjahitan, lakukanlah perapihan area kerja, mulai dengan membersihkan mesin dari sisa benang, hingga merapikan alat-alat seperti gunting, jarum, kapur jahit, tali meteran. Masukkan ke dalam kotak yang memiliki tutup. Jangan lupa setiap sebulan sekali periksa kondisi mesin, berikan minyak pelumas khusus mesin agar jalan mesin tetap lurus. Nah, sudah selesai blus cantik kita kali ini. Ingat ya, tadi kita telah belajar membuat kerah Mandarin dengan kerut dan memasang renda. Tertarik untuk membuatnya? Yuk langsung bergerak. Semua akan lebih mudah kalau kita bertekad untuk bisa. Selamat berkarya Sobat Kursus. Sampai jumpa di video berikutnya. Kursus kompeten.